Salam, perkenalkan nama saya Victoria Riwu, NIM 104-2021-0057. Saya mahasiswa asal Institut Agama Kristen Negeri Kupang, program studi bimbingan dan konseling Kristen kelas B semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar sibernetik. Jadi yang pertama, pengertian teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang mementingkan proses pembelajaran dan menggunakan teknologi dalam mendapatkan informasi yang cepat dan tepat. Tujuan dari teori ini adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menerima informasi dan mengkreatifkan guru dalam proses pembelajaran. Kemunculan teori ini merupakan tuntutan masyarakat global akan pendidikan yang berkualitas berbasis teknologi informasi. Sibernetik merupakan kata serapan dari kata sibernetik yang yakni sistem kontrol dan komunikasi yang memungkinkan feedback atau umpan balik. Yang kedua adalah pengertian teori belajar sibernetik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Robert Wiener. Menurut Wiener, ia mendefinisikan sibernetik sebagai ilmu kontrol dan komunikasi dalam dunia hewan dan mesin. Wiener menyadari potensi revolusioner dari sibernetika bagi perkembangan teknologi dan ilmu-ilmu biologi serta ilmu sosial tingkat lanjut. Dalam perkembangannya, sibernetika berlanjut menawarkan kosakata unik bagi bidang studi komunikasi. Yang kedua, menurut Stafford Beer, mendefinisikan sibernetika sebagai ilmu organisasi yang efektif. Yang ketiga, menurut Gregory Bateson, ia mendefinisikan sibernetika sebagai sebuah bentuk lebih dari sekadar substansi. Yang keempat, Gordon Pass, ia mendefinisikan sibernetika sebagai seni manipulasi berbagai macam metafora yang dapat dipertahankan. Yang ketiga, pengertian teori pemrosesan informasi. Teori pemrosesan informasi didasari oleh asumsi bahwa pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting. Dalam proses pembelajaran terjadi adanya proses informasi, kemudian diolah sehingga menciptakan suasana yang terencana dan suasana pembelajaran yang mendukung. Teori pemrosesan informasi ini merupakan teori kognitif tentang belajar yang menjelaskan pemrosesan, penyimpanan, dan pemanggilan kembali pengetahuan dari otak. Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang memperoleh sejumlah informasi dan dapat diingat dalam waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, perlu menerapkan satu strategi belajar tertentu yang dapat memudahkan semua informasi diproses dalam otak melalui beberapa indera. Yang keempat adalah pengaplikasian teori sibernetik dalam pembelajaran. Teori sibernetik telah dikembangkan oleh beberapa tokoh, diantaranya adalah pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada pemrosesan informasi yang dikembangkan oleh Gedne dan Berline, Biehler, Snowman, Baine, dan Teniso. Teori pemrosesan informasi umumnya berpijak pada 3 asumsi, yaitu yang pertama, bahwa antara stimulus dan respon berpijak pada 3 asumsi, yaitu pemrosesan informasi, di mana pada masing-masing tahapan dibutuhkan sejumlah waktu tertentu. Yang kedua, stimulus yang diproses melalui tahapan-tahapan akan mengalami perubahan bentuk ataupun isinya. Yang ketiga, salah satu dari yang mempunyai kapasitas yang terbatas. Dari ketiga asumsi tersebut dikembangkan teori tentang komponen. Tahapan dalam peristiwa pembelajaran sebagai cara-cara eksternal yang berpotensi mendukung proses-proses internal dalam kegiatan belajar adalah: yang pertama, menarik perhatian siswa; yang kedua, memberitahukan tujuan pembelajaran kepada siswa; yang ketiga, merangsang ingatan pada prasyarat belajar; keempat, menyajikan bahan rangsangan; kelima,
memberikan bimbingan belajar kepada siswa. Yang keenam, mendorong untuk bekerja. Yang ketujuh, memberikan balikan informasi. Yang kedelapan, menilai untuk kerja. Yang kesembilan, meningkatkan retensi dan ahli belajar. Poin yang kelima yaitu kelebihan dan kelemahan teori sibernetik. Kelebihan teori sibernetik yaitu yang pertama, setiap orang bisa memilih model pembelajaran yang paling sesuai dengan dirinya dengan mengakses melalui internet pembelajaran serta modulnya dari berbagai penjuru dunia. Pembelajaran bisa disajikan dengan menarik, interaktif, dan komunikatif. Dengan animasi-animasi multimedia dan intervensi audio, siswa tidak akan bosan duduk berjam-jam mempelajari modul yang disajikan. Yang kedua, ketika bertanya atau merespon pertanyaan guru atau instruktur, secara psikologis siswa akan lebih berani mengungkapkannya karena siswa tidak akan merasa takut salah dan menanggung akibat dari kesalahannya secara langsung. Adapun kekurangan teori sibernetik yaitu kelemahan teori aliran ini dikritik karena tidak secara langsung membahas tentang proses belajar sehingga menyulitkan dalam penerapan. Ulasan teori ini cenderung ke dunia psikologi dan informasi dengan mencoba mekanisme kerja otak. Pada akhirnya, masing-masing aliran teori belajar ini mengandung keunggulan-keunggulan dan kelemahan-kelemahannya sendiri yang harus kita ketahui untuk dapat mengkombinasikan dalam penerapannya dengan pendekatan belajar yang lain sehingga dicapai hasil proses belajar yang lebih baik. Demikian teori belajar sibernetik yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam.